Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahli iman aw min ahli tughyan, apabila engkau ingin mengetahui dirimu apakah imanmu itu termasuk iman yang sempurna atau tergolong daripada orang-orang yang celaka. Yang berikutnya adalah apabila engkau ingin mengetahui dirimu apakah engkau ini termasuk daripada kategori orang yang beriman ataukah orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak beriman. Berarti kalau ada iman, ada harapan masuk ke dalam surga, walau dia dimasuk dulu ke dalam neraka. Kalau tidak ada iman sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga, kalau selama-lamanya di dalam neraka. Nah, ini musannif memberitahu kepada kita. Kata beliau, kalau engkau ingin mengetahui apakah dirimu ini tergolong daripada orang yang beriman ataukah orang yang celaka, langsung qalbika, lihat hati, lihat hati. In kunta tusdiqu min wujudi rabbika wa tuwahidu wa tanqidu li rusulihi sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli iman. Lihatlah hatimu, tengoklah hatimu. Apabila engkau membenarkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu, dan apabila engkau membenarkan tauhidmu dan engkau tunduk dengan Rasulullah SAW, maka engkau adalah golongan orang-orang yang beriman. Kalau ingin tahu apakah engkau ini beriman atau orang yang celaka, lihat. Apabila benar tauhidmu dengan Allah, dan apabila benar engkau dengan yakin adanya wujud Allah Subhanahu wa taala dan engkau tunduk dengan Rasulullah SAW, maka saat itu engkau adalah orang yang beriman. Ini perlu saya luruskan, bukan berarti saya mengengkau orang tua. Ini bahasa yang saya terjemahkan. Maksudnya bila mana kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa kita mentauhidkan Allah dan kita tunduk di bawah ajaran Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita termasuk orang yang beriman. Wujud Allah, wujud Allah Ta'ala itu jangan ditanya besarnya macam mana, berapa meter besar Allah Ta'ala. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu ada, seperti gula dengan manisnya. Gula dengan manisnya tidak akan berpisah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan segala afalnya, dengan segala makhluknya, dengan segala ciptaannya, Allah Ta'ala tidak akan pernah berpisah. Dan Allah Ta'ala yang memberi bekas bagi tiap-tiap sesuatu. Maka oleh karena itu para ulama tasawuf menyebutkan mengenal Allah itu jauh lebih senang daripada mengenalkan sifat manusia. Bapak tidak tahu sifat saya. Apakah sifat saya temperamen? Apakah sifat saya tendensius pemarah? Apakah sifat saya penyinggung? Saat ini Bapak boleh menilai bahwa saya orang baik, orang saleh, orang alim depan orang. Di majelis taklim pakai dua, di majelis taklim pakai peci, pakai jas. Tidak tahu kalau keluar, entah makannya pakai celana aja. Berumah dengan Allah dengan sampai mengenal sifat orang itu jauh lebih susah daripada mengenalkan sifat Allah Ta'ala. Mengenal adanya Allah itu sangat mudah daripada mengenal keberadaan manusia. Anak yang 9 bulan yang dikandung oleh ibunya saat ini dari wanita-wanita hamil, apakah kita tahu keberadaan anak itu hidup atau mati? Tidak tahu. Tapi dengan keberadaan Allah kita tahu. Allah Ta'ala yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha qadir, Allah Ta'ala yang maha
nampak, Allah Ta'ala yang maha batin, Allah Ta'ala yang maha jelas. Maka aneh bin ajaib orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya dan asma'nya dan namanya itu sudah terwujud di alam semesta ini. Cuma satu, yaitu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas di mana kita menyebutkan namanya, maka niscaya kita akan menyebut zatnya. Di mana kita memperhatikan sifatnya, maka kita memperhatikan zatnya. Zatnya ini yang tidak bisa dilihat, itu adalah hak mutlak Allah. Nanti Allah akan perlihatkan zatnya itu kepada hamba-Nya di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di saat kita berzikir Allah, 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 itu adalah nama yang menunjukkan kepada zat. Di saat kita menyebutkan nama Allah adalah Allah, maka itu tidak berpisah dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tidak akan berpisah dengan yang punya nama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi bila mana kita ini yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan wujud Allah Ta'ala, bahwa kita mentauhidkan Allah, dan bahwa kita ini adalah tunduk patuh kepada syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa, maka kita adalah termasuk dari para orang yang beriman. Wa in kunta tunkiru aw tashukku bi rabbika aw tushriku bihi ghayrahu fi i'tikadika aw lam tuntik li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli tughyan. Apabila engkau mengingkari Allah Ta'ala, apabila engkau ragu dengan Allah Ta'ala, atau engkau mensyirikkan Allah Ta'ala dengan yang lainnya, dan engkau tidak tunduk patuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka min ahli tughyan, engkau itu termasuk dari kategori orang yang celaka. Yang mana kalau kita benar meyakini Allah ada, meyakini dengan ketauhidan kita terhadap Allah, meyakini sifat-sifat Allah, iman, kita tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, beriman. Tapi bila mana kita ingkar dengan Allah, ragu dengan Allah Ta'ala, kita secara umumnya tak ada yang ragu dengan keberadaan Allah, pasti yakin Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala kuasa. Cuman masalahnya ragu dengan Allah Ta'ala dalam makna kita ragu dengan Allah Ta'ala, dengan yang dijanjikan oleh Allah. Apakah besok kita makan atau tidak ya? Apakah besok kita ini dapat duit atau tidak ya? Ragu dengan rezeki Allah, ragu dengan janji Allah, maka ini termasuk orang yang ahli dunia. Kita ragu dengan Allah Ta'ala, tidak, memang tidak ada yang ragu di tengah-tengah kita ini dengan Allah. Kita yakin Allah Ta'ala itu Tuhan kita, buktinya kita sholat. Cuman yang kadang-kadang membuat kita ini ragu adalah dengan janji Allah. Katanya Allah Ta'ala berjanji orang yang melaksanakan salat doa akan dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Orang yang membaca surah Al-Waqiah akan dibukakan pintu kekayaan selebar-lebarnya. Membaca sudah, tapi belum kaya-kaya. Ini yang jadi masalah, yang kadang-kadang membuat kita ragu. Dikatakan pula di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berzikir kepada Allah, barang siapa yang berdoa kepada Allah, apapun yang dia baca, apapun kebaikan yang dia lakukan pada waktu subuh itu, maka Allah Ta'ala terima. Supaya subuh hitam tak meninggalkan berjamaah, tapi tidak naik-naik juga makan, masih jadi korban. Katanya tadi ingin jadi orang yang dipakai, berjanji kepada mana janji Allah Ta'ala. Bila ragu, itu termasuk daripada orang yang ahli dunia. Maka indah perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah nanti akan kita bahas.
Hidup ini bukan menjalan, bukan pilihan, tetapi hidup ini adalah ridho dengan takdir itu, ridho dengan takdir Tuhan. Kalau ingin bisa memilih, kita ingin memilih menjadi anak presiden. Kalau ingin memilih, kita ingin menjadi orang yang kaya. Kalau ingin memilih, kita ingin memilih hidup kita mancung-mancung, lahirnya menjadi anak Nabi. Kalau ingin memilih, dapat memilih batu cincin, batu zamrud, Colombia, Kalimantan, batunya batu yakut, batunya batu marjan, kenyataan batunya batu kek. Nah, itulah ada bukan memilih, hidup itu tidak memilih, menjalankan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala terima dan ridha, dan kita yakin bahwa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu tidak akan pernah meleset. Bila mana tidak yakin dengan yang dijanjikan oleh Allah, anta min ahli qawiyat, engkau termasuk orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak termasuk orang-orang yang beriman, hanya saja menjadi orang-orang yang celaka. Nah, yang berikutnya, bila mana kita menyebutkan Allah, bila mana kita tidak tunduk dengan Rasulullah, maka kita termasuk dari orang yang celaka. Jadi intinya, apabila kita ingin mengetahui apakah kita ini termasuk orang yang beriman ataukah kita ingin termasuk dari orang yang celaka, setelah dilihat kita meyakini Allah Tuhan kita, dan kita tidak ragu dengan janji Allah, dan kita tunduk dengan Rasulullah, berarti kita termasuk menjadi orang-orang yang beriman. Selesai tidak? Wa idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min iman ahli iman al-mukarramin aw min ahli iman al-majhuli. Sekarang kita sudah beriman, kita yakin dengan Allah, kita juga sudah yakin dengan janji Allah. Beriman berarti kita tidak menyebutkan Allah, kita tunduk dengan Rasulullah, berarti kita beriman. Sekarang yang berikutnya, apabila engkau ingin mengetahui apakah imanmu itu termasuk dari kategori iman-iman yang dimuliakan oleh Allah, apakah iman-iman yang terusir daripada Allah. Sekarang kita disuruh pula lagi bertanya, iman yang selama ini, apakah iman kita termasuk dalam kategori iman yang dimuliakan? Apakah iman yang ditolak oleh Allah? Apakah iman kita ini termasuk iman al-mukarramin? Apakah iman al-majhuli? Iman majhuli itu iman juga, iman, cuman nanti dia mampir dulu ke neraka, masuk surga. Kalau iman mukarramin ini, dia tidak mampir lagi ke neraka, langsung bidai hisab. Andai kata banyak penjelasan yang menjelaskan bahwasanya masuk surga tanpa hisab itu banyak, ada begitu banyak amalan, ini yang paling penting adalah iman al-mukarramin ini. Tinjau diri kita, apakah kita ini termasuk dalam kategori iman mukarramin atau iman al-majhuli? Panzur fa'in kunta tamtasilu amrahu wa yajtanibu nahyiyahu wa tusari'u fi maradatihi wa tuhibbu man ahabbahu Allah ta'ala fa anta min ahli imanil mukarramin. Kalau ingin tahu apakah kita ini termasuk iman mukarramin atau iman majhuli, tengoklah. Bila mana kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan bersegera kita pada sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita tergolong daripada iman al-mukarram, iman al-mukarramin, iman-iman yang dimuliakan oleh Allah. Perintah Allah Ta'ala kita lakukan, yang dicegah oleh Allah Ta'ala kita jauhi. Sesuatu perkara yang dapat menyebabkan keridhaan Allah Ta'ala atas diri kita laksanakan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala kita cintai, kita kasihi, maka itu termasuk dalam kategori orang yang al-mukarram. Imannya iman al-mukarram, iman al-mukarram. Dengan wali sopo,
dengan tuan guru sombong, dengan orang-orang saleh tidak caci maki. Ini maksudnya orang saleh beneran, bukan orang saleh-salehan. Kadang-kadang saleh-salehan ini jadi masalah. Salehnya saleh beneran. Bila mana kita berada pada posisi ini, perkara yang diperintah oleh Allah kita lakukan, perkara yang dicegah oleh Allah kita jauhi, dan kita selalu berada pada tempat yang diridhai oleh Allah, dan kita mencintai aulia Allah, maka kita termasuk dalam kategori orang yang berada pada iman al-mukarram, mencintai orang saleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman." Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Mencintai orang jahat, maka kita akan bersama orang yang jahat. Mencintai orang yang saleh, kita akan bersama orang yang saleh. Maka di dalam surah Al-Mu'min dikatakan, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Terus ayat yang kedua, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Ai mimaknahu wa innahu manfaat. Kata Allah Ta'ala, akan kami giring orang-orang kafir dan bersama-sama orang kafir. Siapa dia? Orang-orang yang beriman, tapi digiring bersama orang-orang kafir. Di mana digiringnya? Yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan kami giring ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Adalah orang-orang yang menyertai orang-orang saleh. Cintai orang saleh, cintai orang-orang wali, cintai orang-orang aulia Allah, orang-orang aulia Allah. Nah, bila mana ada ini pada diri kita, berarti kita termasuk daripada iman al-mukarram. Sebaliknya, wa in kunta tatawa'alu fi amrihi wa tatasahalu fi nawahihi wa tatakasalu an ta'ati wa la tuhibbu awliyai fa anta min ahlil iman al-majsudi. Apabila engkau mengentingkan perkara yang disuruh oleh Allah dan menganggap remeh dengan yang dicegah oleh Allah, malas di dalam berbuat taat kepada Allah dan tidak mencintai orang-orang wali, kekasih-kekasih Allah, maka termasuk daripada iman majrudi, iman yang tertolak, iman yang tertolak. Iman juga, cuma iman yang terbersih. Sholat maghrib sudah ke isya, sholat isya sudah ke malam, subuh dan terus, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Itu namanya menganggap enteng dengan perintah Allah. Wa tatasahadu fi nawahihi, sebentar-sebentar berada di meja judi, sudah itu berzina, lagi datang ke masjid, berzina lagi datang ke masjid, bohong lagi. Itu namanya menganggap remeh dengan cegahan Allah. Sholat zuhur teka asar, sholat asar teka maghrib, sholat maghrib teka isya, itu namanya menganggap remeh dengan suruhan Allah. Bila itu ada pada diri kita, maka kita termasuk dalam kategori orang yang iman al-majrur, iman al-majrudi, iman yang terbersih. Iman cuma tidak dimuliakan oleh Allah. Malas taat ibadah kepada Allah Ta'ala dengan orang-orang wali kita musuhi, orang-orang kekasih Allah kita benci, maka iman kita termasuk iman-iman yang al-majrur, iman al-majruri. Sekarang kalau kita sudah beriman dengan iman al-mukarram ini, lalu bagaimana sikap kita menghadapi iman al-mukarram ini? Sikap kita insya Allah untuk keterangan yang berikutnya kita lanjut pada episode yang selanjutnya.